Bayangkan sebuah masa di mana padang pasir Madinah belum pernah mendengar suara takbir yang menggetarkan jiwa. Sebelum ada ketupat, sebelum ada maaf yang tulus, dan sebelum ada kemenangan setelah sebulan penuh berlapar dahaga. Tahukah Anda bahwa Idul Fitri pertama kali dirayakan bukan dalam kemewahan, melainkan di tengah tetesan keringat dan air mata syukur setelah sebuah pertempuran besar yang menentukan hidup mati umat Islam. Hari ini kita akan melakukan perjalanan melintasi waktu kembali ke tahun kedua Hijriah untuk menyaksikan detik-detik paling mengharukan saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperkenalkan hari kemenangan yang sesungguhnya kepada dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sinar Hidayah. Senang sekali bisa kembali menemani perjalanan spiritual Anda. Di channel ini, kita akan mengupas tuntas sejarah, hikmah, dan keajaiban dalam Islam yang mungkin jarang terdengar namun sangat dekat dengan hati kita. Pastikan Anda menyimak hingga akhir, karena kisah awal mula Idul Fitri ini akan mengubah cara Anda memandang setiap takbir yang berkumandang di pagi Lebaran. Untuk memahami bagaimana Idul Fitri bermula, kita harus melihat keadaan Madinah sebelum cahaya Islam menyempurnakan tradisinya. Sebelum kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masyarakat Madinah memiliki dua hari raya besar yang dikenal dengan nama Nairus dan Mahrajan. Kedua perayaan ini merupakan warisan budaya Persia yang penuh dengan pesta pora, permainan yang melalaikan, dan seringkali jauh dari nilai-nilai ketuhanan. Mereka merayakan kegembiraan dengan cara-cara yang bersifat fisik semata, seperti makan-makan besar yang berlebihan, perlombaan yang penuh kesombongan, dan berbagai hiburan yang tidak menyentuh relung jiwa sedikitpun. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah dan melihat pemandangan tersebut, beliau tidak sekadar melarang, namun beliau memberikan alternatif yang jauh lebih mulia dan bermartabat. Beliau bersabda dengan nada yang lembut namun tegas, "Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggantikan kedua hari raya itu dengan dua hari yang lebih baik, yaitu Idul Adha dan Idul Fitri." Ucapan ini bukan sekadar pergantian tanggal pada kalender, melainkan sebuah revolusi kebudayaan dan spiritual yang luar biasa bagi umat manusia. Namun, Idul Fitri yang pertama itu tidak datang begitu saja. Ia datang setelah ujian yang sangat berat bagi kaum muslimin. Tahun kedua Hijriah adalah tahun di mana kewajiban puasa Ramadan pertama kali diturunkan melalui wahyu. Bayangkan perasaan para sahabat saat itu. Mereka baru saja menyesuaikan diri dengan kehidupan baru yang sulit di Madinah, dalam kondisi ekonomi yang belum stabil, lalu mereka diminta untuk menahan lapar dan dahaga selama sebulan penuh di bawah terik matahari gurun yang membakar. Lebih dari sekadar menahan lapar, Ramadan pertama itu juga bertepatan dengan peristiwa besar yang mencekam, yaitu Perang Badar. Di tengah kondisi fisik yang lemah karena berpuasa, umat Islam harus berhadapan dengan pasukan Quraisy yang jumlahnya 3 kali lipat lebih besar. Disinilah letak keajaiban Idul Fitri yang pertama. Kemenangan di medan Perang Badar terjadi pada tanggal 17 Ramadan, dan hanya beberapa hari setelah kemenangan besar yang mustahil secara logika itu, umat Islam menyambut tanggal 1 Syawal. Inilah fondasi awal Idul Fitri, sebuah hari yang lahir dari ketaatan total dan pengorbanan nyawa, bukan sekadar hura-hura duniawi. Hari yang lahir dari ketaatan total dan pengorbanan nyawa, bukan sekadar hura-hura duniawi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi salah satu penduduk Madinah pada pagi hari tanggal 1 Syawal tahun kedua Hijriah tersebut? Setelah sebulan penuh berpuasa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan hanya beberapa hari setelah mereka pulang dari medan Perang Badar dengan luka di tubuh namun kemenangan di tangan, sebuah fajar baru menyingsing di ufuk timur. Udara Madinah pagi itu tidak hanya membawa aroma tanah basah dan kurma, tetapi juga membawa getaran frekuensi yang belum pernah dirasakan oleh penduduk bumi sebelumnya. Itu adalah pagi di mana langit seolah ikut merunduk, mendengarkan untuk pertama kalinya suara takbir yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala,
menggantikan nyanyian-nyanyian pemujaan berhala yang telah lama mendarah daging di tanah Arab. Pada pagi yang bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau dengan sebuah pancaran cahaya di wajahnya yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun, sebelum beliau melangkahkan kaki menuju lapangan terbuka, beliau mengajarkan sebuah tradisi yang kelak akan menjadi pedoman bagi miliaran umat Islam hingga akhir zaman. Beliau tidak membiarkan perutnya kosong saat matahari terbit. Beliau mengambil beberapa butir kurma dan memakannya dalam jumlah ganjil. Tindakan sederhana ini bukan sekedar urusan sarapan pagi, melainkan sebuah proklamasi spiritual bahwa hari itu adalah haram untuk berpuasa. Itulah tanda nyata bahwa ibadah besar di bulan Ramadan telah selesai dan kemenangan telah tiba bagi mereka yang bertakwa. Seluruh penduduk Madinah, mulai dari kaum pria, wanita, hingga anak-anak, berbondong-bondong keluar rumah. Tidak ada pakaian sutra yang mewah atau perhiasan emas yang berlebihan. Kebanyakan dari mereka hanya mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, yang mungkin penuh dengan tambalan, namun sudah dicuci bersih dengan air sumur Madinah yang jernih. Mereka tidak menuju ke dalam masjid untuk melakukan sholat, melainkan menuju ke sebuah lapangan luas di pinggiran kota yang dikenal sebagai musola. Gerakan masa ini menciptakan suasana yang sangat religius, namun penuh dengan kegembiraan yang tenang. Sepanjang perjalanan menuju lapangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar lantang mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Suara beliau yang berat namun lembut diikuti oleh para sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Ribuan suara bersatu di bawah langit terbuka, menyatakan bahwa tidak ada yang besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat ini seolah merobohkan sisa-sisa kesombongan masa lalu dan menyatukan hati mereka dalam satu ikatan persaudaraan yang tak terputus oleh maut sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan strategi kecil yang sangat indah dan penuh hikmah. Beliau berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa beliau ingin agar setiap jengkal tanah di Madinah menjadi saksi atas langkah-langkah orang yang beriman menuju ketaatan. Beliau ingin menyapa lebih banyak orang, memberikan senyuman kepada lebih banyak anak-anak yatim yang ayahnya baru saja syahid di Perang Badar, dan memastikan bahwa tidak ada satupun rumah di Madinah yang merasa kesepian di hari kemenangan itu. Sebelum sujud pertama di lapangan itu dimulai, dipastikan bahwa zakat fitrah telah dibagikan, sehingga tidak jadi lautan kasih sayang. Inilah momen yang paling mengharukan dalam sejarah Idul Fitri yang pertama. Ribuan orang yang baru saja menyelesaikan ibadah puasa dan memenangkan pertempuran besar di Medan Badar saling mendekat satu sama lain. Tidak ada lagi sekat antara kaum muhajirin yang datang dari Mekah dengan kaum Ansor yang merupakan penduduk asli Madinah. Mereka saling berpelukan erat, sebuah pelukan yang bukan sekadar formalitas, melainkan pelukan yang lahir dari rasa senasib sepenanggungan sebagai saudara seiman yang telah melewati ujian hidup dan mati. Suasana riuh rendah dengan ucapan doa yang tulus. Kalimat taqabbalallahu minna wa minkum bergema di mana-mana. Mereka saling mendoakan agar segala amal ibadah, lapar dan haus yang mereka lalui selama 1 bulan penuh diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hari itu, Madinah benar-benar menjadi saksi bagaimana Islam menghapuskan segala bentuk kasta dan kesombongan suku. Mereka yang dahulu adalah bangsawan, kini tidak ragu untuk merangkul saudaranya yang dulunya adalah seorang budak. Kesucian jiwa atau fitrah yang mereka raih selama bulan Ramadan benar-benar tercermin dalam perilaku mereka di hari itu. Namun, di tengah kegembiraan tersebut, ada pemandangan yang menyentuh sanubari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan hatinya berkeliling di antara kerumunan orang banyak. Beliau memperhatikan wajah-wajah para sahabat satu persatu. Beliau berhenti sejenak ketika melihat beberapa anak kecil yang tampak murung di sudut lapangan. Mereka adalah anak-anak para syuhada Badar yang ayahnya tidak akan pernah kembali lagi ke rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mendekati mereka.
mengusap kepala mereka dengan penuh kasih, dan berkata dengan suara yang sangat menyejukkan bahwa beliau sendiri yang akan menjadi ayah yang lahir dari ketaatan total dan pengorbanan nyawa, bukan sekadar hura-hura duniawi. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya menjadi salah satu penduduk Madinah pada pagi hari tanggal 1 Syawal tahun kedua Hijriah tersebut? Setelah sebulan penuh berpuasa untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan hanya beberapa hari setelah mereka pulang dari medan perang Badar dengan luka di tubuh namun kemenangan di tangan, sebuah fajar baru menyingsing di ufuk timur. Udara Madinah pagi itu tidak hanya membawa aroma tanah basah dan kurma, tetapi juga membawa getaran frekuensi yang belum pernah dirasakan oleh penduduk bumi sebelumnya. Itu adalah pagi di mana langit seolah ikut merunduk, mendengarkan untuk pertama kalinya suara takbir yang mengagungkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggantikan nyanyian-nyanyian pemujaan berhala yang telah lama mendarah daging di tanah Arab. Pada pagi yang bersejarah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah beliau dengan sebuah pancaran cahaya di wajahnya yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Namun, sebelum beliau melangkahkan kaki menuju lapangan terbuka, beliau mengajarkan sebuah tradisi yang kelak akan menjadi pedoman bagi miliaran umat Islam hingga akhir zaman. Beliau tidak membiarkan perutnya kosong saat matahari terbit. Beliau mengambil beberapa butir kurma dan memakannya dalam jumlah ganjil. Tindakan sederhana ini bukan sekedar urusan sarapan pagi, melainkan sebuah proklamasi spiritual bahwa hari itu adalah haram untuk berpuasa. Itulah tanda nyata bahwa ibadah besar di bulan Ramadan telah selesai dan kemenangan telah tiba bagi mereka yang bertakwa. Seluruh penduduk Madinah, mulai dari kaum pria, wanita, hingga anak-anak, berbondong-bondong keluar rumah. Tidak ada pakaian sutra yang mewah atau perhiasan emas yang berlebihan. Kebanyakan dari mereka hanya mengenakan pakaian terbaik yang mereka miliki, yang mungkin penuh dengan tambalan, namun sudah dicuci bersih dengan air sumur Madinah yang jernih. Mereka tidak menuju ke dalam masjid untuk melakukan sholat, melainkan menuju ke sebuah lapangan luas di pinggiran kota yang dikenal sebagai musola. Gerakan massa ini menciptakan suasana yang sangat religius, namun penuh dengan kegembiraan yang tenang. Sepanjang perjalanan menuju lapangan tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar lantang mengumandangkan takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Suara beliau yang berat namun lembut diikuti oleh para sahabat besar seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Ribuan suara bersatu di bawah langit terbuka, menyatakan bahwa tidak ada yang besar di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat-kalimat ini seolah merobohkan sisa-sisa kesombongan masa lalu dan menyatukan hati mereka dalam satu ikatan persaudaraan yang tak terputus oleh maut sekalipun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan strategi kecil yang sangat indah dan penuh hikmah. Beliau berangkat melalui satu jalan dan pulang melalui jalan yang berbeda. Para ulama menjelaskan bahwa beliau ingin agar setiap jengkal tanah di Madinah menjadi saksi atas langkah-langkah orang yang beriman menuju ketaatan. Beliau ingin menyapa lebih banyak orang, memberikan senyuman kepada lebih banyak anak-anak yatim yang ayahnya baru saja syahid di Perang Badar, dan memastikan bahwa tidak ada satupun rumah di Madinah yang merasa kesepian di hari kemenangan itu. Sebelum sujud pertama di lapangan itu dimulai, dipastikan bahwa zakat fitrah telah dibagikan